Shalom saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran hari ini terambil di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Demikian firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saya memberikan judul pada kesempatan kali ini yaitu mempercayai Tuhan di tengah kebisingan dunia. Seperti yang kita tahu sekarang bahwa dunia saat ini sangat penuh dengan kebisingan atau ketidakpastian, kejahatan, masalah ekonomi, politik, sehingga dapat mengganggu kenyamanan hidup sekitar kita yang bisa menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran kepada kehidupan kita. Manusia lebih cenderung mengandalkan kekuatan sendiri atau pengertian sendiri, tetapi firman Tuhan saat ini mau mengajak kita untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya. Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan melihat makna dari kata percaya dalam teks ini. Apakah iman atau percaya itu hanya sekedar kita merasa yakin? Bagaimana sikap percaya ini menjadi dasar kehidupan kita di tengah dunia modern. Makna kata percaya dalam bahasa Ibrani yaitu betach. Diterjemahkan betach ini bukan hanya sekedar percaya, tetapi bersandar dengan aman, bergantung sepenuhnya seperti anak kecil yang melompat ke pelukan ayahnya tanpa ragu. Kata percaya ini menunjukkan rasa yang aman dan bebas dari rasa ketakutan. Dalam konteks relasional, ini adalah ekspresi total dari keintiman dan kepasrahan mutlak kita kepada Tuhan. Saudara, dalam bahasa Yunani, kata percaya yaitu pisteo diterjemahkan sebagai percaya dalam Perjanjian Baru adalah pisteo. Kata ini berasal dari akar kata pistis yang berarti iman, keyakinan, dan kesetiaan. Pisteo ini adalah bentuk kata kerja aktif yang menunjukkan bahwa kata percaya bukan hanya sekedar kita berkata, tetapi adanya tindakan atau kegiatan dalam hidup ini. Kata percaya juga digunakan dalam kehidupan Yohanes dan Paulus untuk menandai respon manusia terhadap wahyu Allah, yaitu mempercayakan diri dan hidup di dalam kesetiaan. Seperti Yohanes yang mempercayai Tuhan dan mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Dia berserah penuh kepada Tuhan seperti dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini kata percaya berarti mempercayai pribadi Yesus sebagai utusan Allah dan mempercayakan hidup kepadanya untuk keselamatan. Dalam kehidupan Paulus, hidupnya yang setia dalam Galatia pasal 2 ayat 20, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhadapi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah. Iman di sini adalah gaya hidup yang dipimpin oleh kesetiaan penuh kepada Kristus.
Persamaan kata ini, kata percaya dalam bahasa Ibrani dan Yunani, bukan hanya merujuk pada kepercayaan intelektual, tapi juga perbuatan dan relasi. Dalam Ibrani, percaya berarti menyerahkan. Kita menyerahkan diri kita sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Bahasa Yunani, kata percaya berarti mempercayakan diri. Maka percaya kepada Tuhan bukan sekedar pikiran, tetapi keputusan hati dan tindakan hati kita. Jadi saudara, dalam setiap proses hidup kita mau selalu taruh Tuhan dalam setiap proses itu. Kita mau mengandalkan Tuhan. Hanya Tuhan saja yang kita andalkan, tidak ada yang lain. Matthew Henry menekankan bahwa percaya di sini menuntut penyandaran yang total tanpa syarat. Kata pengertian sendiri bisa menyesatkan karena tidak tahu akan masa depan. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita hidup di zaman teknologi yang berkembang pesat. Kita punya AI dan berbagai alat yang canggih, alat teknologi yang sangat canggih. Tapi pertanyaannya, apakah itu membuat hidup kita lebih tenang? Ternyata tidak, saudara. Justru makin banyak orang yang bingung, makin banyak orang yang stres dan bahkan sampai kehilangan arah. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan dalam Amsal pasal 3 ayat 5-6 ini memberi kita kompas, memberi kita arah yang stabil di tengah dunia yang terus berubah. Saudaraku yang terkasih, dalam Amsal pasal 3 ayat 5-6 ini kita akan merenungkan dari kata percaya kepada Tuhan. Percaya ini bukan soal perasaan, tapi bagaimana posisi hati kita. Firman berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kata batats dalam bahasa Ibrani menggambarkan sikap yang bergantung sepenuhnya. Sikap yang benar-benar hanya mengandalkan Tuhan. Seperti contoh anak kecil yang meloncat ke pelukan orang tuanya. Ketika dia meloncat kepada orang tuanya, dia pasti percaya bahwa orang tuanya akan menangkapnya. Ini bukan soal perasaan, tenang saja, tapi soal posisi hati. Apakah kita masih mau pegang kendali atau kita mau menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan? Saya mempunyai ilustrasi. Bayangkan jika saudara naik mobil, tapi Tuhan duduk di kursi penumpang. Lalu kita bilang, Tuhan pimpin aku, tapi setirnya masih kita pegang. Percaya di sini berarti saudara mempersilahkan Tuhan duduk di kursi supir itu bersama saudara. Dia yang akan menuntun saudara kemana saudara pergi. Lalu selanjutnya kalimat jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara, di sini logika itu memang sangat penting. Tapi logika kita, pengertian kita jangan dijadikan Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini bukan ajakan untuk kita jadi bodoh. Tuhan memberikan kita otak dan itu harus digunakan. Tapi ada peringatan di sini, jangan menjadikan logika sebagai arah hidup kita. Fakta ilmiah
neuroscience menunjukkan bahwa 90% keputusan kita sebenarnya lebih dipengaruhi oleh intuisi dan pengalaman bawah sadar daripada logika murni. Jika bukan masalahnya logikanya, tapi sumber utama keputusannya. Apakah kita mau terbuka terhadap suara Roh Kudus atau hanya pada apa yang kelihatan masuk akal? Pengertian dari jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri ini artinya kita mau sepenuhnya hidup kita dituntun oleh Roh Kudus. Dia yang berjalan bersama kita sepenuhnya bergantung kepada Dia dalam hari-hari hidup yang kita jalani. Lalu yang ketiga, akuilah Dia di dalam segala lakumu. Kenal Tuhan di sini lebih dari sekedar tahu tentang Tuhan. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Kata akuilah di sini berasal dari kata yada yang berarti mengenal secara intim. Ini bukan tentang hafal ayat atau tahu doktrin, belajar pengajaran gereja, tapi soal relasi hidup kita dengan Tuhan. Apakah kita mau libatkan Tuhan dalam hal-hal hari-hari hidup kita, atau dalam ketika kita mengambil keputusan besar, tetapi kita mau hal-hal yang besar, keputusan-keputusan kecil juga kita mau melibatkan Tuhan. John Gill menggarisbawahi bahwa mengenal Tuhan dalam segala hal berarti kita mau melibatkan Tuhan. Artinya setiap hari kita punya waktu jam dengan Tuhan, yaitu doa, baca firman. Artinya kita mau apapun yang kita lakukan dalam hari-hari hidup kita, memulai hari kita yang baru, pergi ke sekolah, pergi kerja, apapun yang kita lakukan, kita selalu katakan kepada Tuhan agar Dia yang selalu menolong, menuntun hidup kita. Selanjutnya yang keempat, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jalan lurus bukan selalu jalan yang mudah. Kalimat yang terakhir ini adalah janji Tuhan. Ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan tidak menjanjikan jalan yang bebas hambatan, tetapi Tuhan menjanjikan jalan yang benar, jalan yang membawa kita semakin serupa dengan Kristus. Hidup kudus tak bercacat celah, melakukan kehendak Bapa. Contoh, kadang Tuhan menutup pintu pekerjaan yang kita inginkan. Saudara, itu bukan karena Tuhan tidak peduli dengan kita, tetapi karena Dia sedang ingin meluruskan jalan kita ke arah yang lebih baik. Dia lebih tahu mana yang lebih baik untuk kita. Sedangkan dunia terkadang melihat itu sebagai kegagalan, tetapi Tuhan melihatnya sebagai penyelamatan. Bruce Waltke menyatakan bahwa dalam konteks Ibrani, kepercayaan kepada Tuhan, hikmat Tuhan bukanlah pasif, tetapi aktif. Kita memilih untuk menyerahkan kehendak kita, logika kita, pribadi kita ini pada Tuhan. Dia yang selalu berjalan bersama kita. Saudaraku yang terkasih, kita hidup di era ketika orang lebih percaya pada algoritma Google,
daripada suara Tuhan. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6 ini adalah tantangan besar bagi kita. Apakah kita sungguh bersandar kepada Tuhan atau bersandar kepada pengertian diri kita sendiri atau kepada logika kita sendiri? Contohnya, bayangkan ada seorang anak muda lulusan terbaik. Dia lulusan terbaik dari universitas ternama. Banyak perusahaan yang sudah menawarinya gaji tinggi, karir yang menjanjikan, tetapi dia malah memilih pergi ke pedalaman Papua untuk menjadi misionaris. Itu bukan karena pilihan yang nyaman, bukan karena dia nggak bisa sukses di kota besar, tapi karena dia percaya jalan Tuhan selalu lebih baik. Meskipun dia tidak populer dan dia tidak masuk akal di mata banyak orang seperti apa yang dia lakukan. Dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya bukan karena dia yakin semua akan mudah, tetapi karena dia tahu Tuhan bisa dipercaya. Itulah makna percaya dengan segenap hati. Bukan soal apa yang kita rasa nyaman, tapi soal siapa yang kita percaya memimpin hidup kita. Sekali lagi, makna dari percaya dengan segenap hati bukan soal apa yang kita rasa nyaman, tetapi soal siapa yang kita percaya untuk memimpin hidup kita. Saudara, akhir dari kebenaran firman Tuhan ini, kita mau mengambil keputusan bahwa dalam setiap hari-hari hidup kita mau libatkan Tuhan. Bukan setelah rencana yang kita mau lalui itu dibuat, tetapi sejak awal kita mau selalu libatkan Tuhan. Ketika kita dalam masa krisis, kita jangan panik, kita mau percaya, kita mau berserah penuh. Seperti yang tadi, anak kecil yang tahu bapaknya tak akan gagal, tak akan pernah meninggalkan dia. Percaya kepada Tuhan berarti kita mau menjalani hidup kudus, hidup benar, hidup berkenan, melakukan kehendak Bapa, meski dunia menekan kita untuk kompromi. Saudaraku yang terkasih, Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6 ini bukan sekedar nasihat hikmat, tetapi pola hidup Kristen yang sejati. Percaya kepada Tuhan berarti menyerahkan kendali untuk Tuhan yang mengatur semuanya, mengakui Tuhan dalam segala hal, dalam hidup dan relasi yang dalam dengan Tuhan. Mungkin tantangan hari ini, apakah kita sungguh benar bersandar kepada Tuhan atau kepada diri kita sendiri? Mari kita mau evaluasi hari ini dan ambil langkah iman, langkah percaya. Kita mau ganti kekhawatiran kita dengan doa, ganti logika pemikiran kita dengan prinsip firman kebenaran. Maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Kalau kita mau hidup dalam kebenaran, kita mau melakukan kebenaran Tuhan di hari-hari hidup ini yang penuh dengan kebisingan. Mari kita berdoa.
Bapa, terima kasih atas firman-Mu Tuhan, kiranya firman-Mu dapat memberkati kita semua, dan firman-Mu yang sudah kami dengar biarlah bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk kedepannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.